gadis itu sedang menjual ikan di pasar ketika perutnya sakit. Dia kemudian berbaring di tanah melahirkan jin. Dia memotong tali pusar dan melemparkannya ke dalam ikan. Kemudian dia bangkit lagi untuk menjual ikan. Semua orang mendengar anak-anak menangis. Tangisan jin menyelamatkan hidupnya sendiri. Tapi ibu anak itu karena pembunuhan dibawa ke kematian. Jin baru saja lahir, menyebabkan orang lain mati, kemudian Jin dibawa ke panti asuhan. Gaillard mengadopsi anak itu. Semua orang mengira Jin akan mati malam ini, tapi Jin mengambil jarinya dan membawanya ke hidungnya untuk menciumnya. Semua orang menemukan bahwa anak ini tidak normal. Anak laki-laki itu bisa mencium bau daun di tanah, buah pir, bahkan bangkai tikus dan semut. Anak laki-laki itu dapat mengingat aroma-aroma ini dengan baik. Ternyata, Jin memiliki kemampuan untuk mencium aroma. Pada usia 13 tahun dia sudah bisa mencium aroma kayu, rumput, batu, air, bahkan katak di dalam air. Pada titik ini, Gaillard menjual Jin. Setelah tawar-menawar, Gaillard mendapat $7. Tapi kemudian, dia dibunuh oleh bandit. Sama seperti itu, satu orang lagi meninggal. Di lokasi konstruksi, Jin bekerja 16 jam sehari. Bos sangat puas, memutuskan untuk membiarkan Jin keluar. Di pasar, dia bisa mencium berbagai jenis dupa dan menghafalnya. Tiba-tiba, Jin mencium bau aneh. Ternyata gadis yang menjual aprikot. Aroma ini sangat menakjubkan. Jin pergi ke sana untuk mencium bau. Jin mengikutinya ke sebuah gang. Dia meraih tangan gadis itu dan mengendusnya. Tapi dia takut dan lari. Tapi Jin diam-diam berlari di belakang gadis itu. Aroma ini sangat menakjubkan. Jin mencium bau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gadis itu berbalik, lalu berteriak. Jin menutupi mulut gadis itu. Pada saat ini, dua orang lewat. Jin terus membungkam gadis itu. Ketika mereka pergi, gadis itu dibunuh oleh Jin. Dia dengan cepat melepas pakaiannya, dia mencium bau dari kepala sampai kaki. Tapi aroma ini berangsur-angsur menghilang. Jin sangat tidak sabar. Dia harus belajar bagaimana mempertahankan aroma yang indah. Dia pergi mencari pemilik toko parfum. Toko parfum ini sudah tutup. Karena pesaing membuat parfum lebih harum. Jin berada di depan Baldini, segera membuat parfum lain lebih harum. Setelah mencium baunya, Baldini merasa sangat senang. Seperti dia dicium oleh cinta pertamanya. Keesokan paginya, Baldini menggunakan $50 untuk membeli Jin. Dia sangat senang karena dia mendapat banyak uang. Tapi malam itu, dia mengambil $50 untuk pergi keluar. Hasil perjalanan pulang. Selesai, orang lain meninggal. Jin segera menerima Baldini sebagai gurunya. Toko parfum telah menjual banyak barang, orang-orang mengantri untuk membeli parfum. Pemiliknya juga mengajari Jin cara menyuling minyak mawar. Akhirnya, Jin membuat tetes pertama. Jin sangat senang. Dia pergi untuk membunuh kucing dan anjing untuk menyelamatkan aroma tetapi gagal. Baldini berpikir Jin adalah orang gila. Dia bilang dia tidak bisa mengajar Jin lagi. Dia menyuruh Jin pergi ke ibu kota parfum, Grasse. Ada cara lain untuk memisahkan minyak esensial. Namun sebelum berangkat, Jin harus menulis 100 resep parfum. Bagi Jin, ini semudah pai. Setelah dia selesai menulis, dia pergi. Baldini pergi tidur dengan sebuah buku di tangannya. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Tanpa diduga juga merupakan hari terakhir kehidupan. Hais, satu orang lagi meninggal. Sesampainya di Grasse, Jin diterima di penyulingan wewangian. Dia juga memulai rencananya. Itu menggunakan tubuh gadis-gadis muda untuk membuat parfum. Jin merendam tubuh seorang gadis dalam toples kaca. Jin mulai mengambil saripati itu, tapi Jin gagal lagi. Jin pergi ke jalan untuk menemukan seorang gadis yang menjual bunga. Berapa yang harus aku bayar untuk bersamamu? Kali ini, Jin menggunakan metode baru. Dia mengoleskan lemak babi di lengan gadis itu. Gadis itu mengira Jin memiliki hobi khusus, jadi dia sangat tertarik. Namun saat melihat Jin memegang pisau, gadis itu panik. Dia berdiri dan melemparkan uang itu pada Jin. Keluar dari sini. Jin memotong rambut gadis itu, lalu membungkus gadis itu dengan kain. Setelah itu, dia menggunakan pisau cukur untuk mengikis minyak lapis demi lapis. Rambut juga sangat penting. Kemudian Jin menuangkan air dari toples kaca ke dalam tong. Aduk rata, masukkan ke dalam toples untuk memulai pelatihan. Tidak lama kemudian, tetesan esensi mengalir keluar. Jin membawanya ke hidungnya untuk mencium. Itu berhasil. Dia mulai bertindak panik. Jin menyiapkan 13 vas. Dia ingin mengisi 13 toples ini. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, lebih dan lebih. Gadis-gadis di kota biasanya hilang. Ada orang memerah susu sapi, gembala. Gadis-gadis yang ditangkap oleh Jin semuanya menjadi bahan mentah. Setiap hari di kota, tubuh gadis itu ditemukan. Setiap tubuh memiliki karakteristik yang sama. Mereka tidak memiliki rambut di tubuh mereka. Para bangsawan mengeluarkan larangan. Mereka memberi setiap rumah tangga sebuah pistol. Tapi mereka belum pernah melihat sosok Jin. Semua orang mengira itu perbuatan setan. Hanya Antoine yang tidak berpikir begitu. Hasil tes menunjukkan bahwa mereka tidak diperkosa. Mereka baru saja memotong rambut mereka dan tanpa pakaian. Antoine menduga dia mungkin sedang mengumpulkan sesuatu. Dia menebak dengan benar.
Jin sedang mengumpulkan aroma, dia sudah mengisi 12 botol, hanya tersisa satu botol terakhir. Jin telah menemukan targetnya, itu adalah Putri Antoine, Laure. Antoine menemukan pintu kamar tidur putrinya terbuka. Dia segera membawa Laure bersembunyi. Kelompok itu sudah setengah jalan ketika dia dan Laure pergi bersama. Lalu dia membawa Laure ke sebuah motel, dia juga memilih kamar dengan tebing di luar. Jin melihat aroma Laure memudar dan mengejar. Berkat indera penciumannya, Jin menemukan motel Laure. Di tengah malam, Jin membuka jendela dan masuk. Dia melewati pemilik penginapan, melewati anjing, ke kamar Laure. Dia siap untuk memukul. Tapi Laure berbalik lagi. Gadis itu membuka matanya dan menatap Jin. Ini adalah keinginan untuk hidup. Tapi bagi Jin, keinginan untuk hidup ini hanyalah beberapa tetes minyak esensial. Jin akhirnya menciptakan parfum paling harum di dunia. Keesokan paginya, Antoine datang untuk membuka kamar Laure. Dia patah hati ketika melihat tubuh Laure. Lalu ada kabar, bos Jin mengetahui bahwa Jin adalah pembunuhnya. Mereka menemukan banyak rambut dan pakaian korban di kamar Jin. Para penjaga menemukan Jin. Dia dibawa untuk dieksekusi. Semua orang di bawah panggung berteriak keras. Hakim dengan marah menyatakan, pukul sampai mati dengan tongkat besi. Apa yang membuat orang sangat membencinya? Ternyata Jin telah membunuh 13 gadis untuk membuat parfum. Pada hari eksekusi, orang banyak berkumpul seperti semut. Semua orang mengutuk pembunuh yang membunuh si pembunuh. Mereka ingin melihat iblis ini dibunuh dengan mata kepala sendiri. Namun, keajaiban warna terjadi. Jin dibawa ke kereta mewah. Dia mengenakan pakaian bangsawan dan turun dari mobil. Semua orang segera terdiam. Bahkan para prajurit berlutut untuk memberi hormat. Dia naik ke platform tinggi. Orang yang memegang alu juga berlutut. Semua orang di sekitar terkejut. Orang ini tidak bersalah. Jin mengeluarkan sapu tangan dan meneteskan parfum di atasnya. Dia melambaikan tangannya, semua orang mencium aroma ini. Semua orang terpesona. Mereka mulai beribadah bersama Jin. Salah satu dari mereka berteriak, orang ini tidak bisa menjadi pembunuh. Dia adalah dewa, malaikat. Kemudian semua orang mulai saling berpelukan. Tidak masalah jika Anda mengenal pihak lain atau tidak, mereka semua menanggalkan pakaian mereka dan meringkuk erat-erat. Bahkan pendeta pun tidak luput. Bayangkan adegan selanjutnya. Pada saat ini, Antoine yang marah bergegas mendekat. Di tangannya dia memegang pisau. Tetapi ketika dia melihat Jin, dia berlutut, dan menganggap Jin sebagai putranya. Melihat itu semua, Jin teringat gadis kecil yang menjual aprikot. Dia menangis, lalu pergi. Aromanya juga hilang. Semua orang di alun-alun terbangun. Mereka berpakaian dan segera pergi. Orang-orang tidak ingin mengulang cerita memalukan ini. Mereka menangkap bos yang mengatakan Jin adalah pembunuhnya. Dia dibawa ke tempat eksekusi. Jin berjalan sendirian lagi. Hanya sisa parfum yang menjadikannya raja. Jin bisa membuat orang memujanya sebagai dewa, bahkan menaklukkan seluruh dunia. Namun, ingatannya membawanya ke tempat di mana dia dilahirkan. Ini adalah pasar ikan yang bau. Dia menuangkan parfum ke seluruh tubuhnya. Semua orang memandang Jin seolah-olah melihat cahaya dewa. Malaikat. Aku mencintaimu. Semua orang bergegas menuju Jin. Semua orang mencabik-cabik Jin. Kerumunan bubar, hanya menyisakan potongan-potongan pakaian Jin. Jin telah menghilang dari dunia, seolah-olah tidak pernah muncul. Mengapa Jin memilih untuk bunuh diri? Jin baru saja membuang 13 botol parfum yang dia buat dengan susah payah. Jika Anda melihat lebih dekat, mereka yang halus akan memperhatikan. Apakah kamu menyadari?